menjelaskan tentang bantuan memahami cobaan hidup. Nah, bantuan memahami cobaan hidup itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan itu akan saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wal naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiril sabirin, yang artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, dan yang kedua itu ada surat Al-Baqarah ayat 156 yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Dan yang ketiga yaitu ada surat Al-Baqarah ayat 157 yang berbunyi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, yang artinya mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tafsir dari ayat 155 sampai 156 yaitu dari tafsir Al-Misbah. Sesungguhnya kami akan terus-menerus menguji kamu, mengisyaratkan bahwa hakikat kehidupan dunia antara lain ditandai oleh keniscayaan adanya cobaan hidup yang beraneka ragam. Yang kedua, setelah Allah menguji hambanya, kemudian Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang mampu melewati ujian tersebut. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sesungguhnya orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Apa ya contoh dari memahami cobaan hidup tuh kayak ketika kita sedang mengalami kesusahan, kita itu harus selalu berikhtiar dan selalu berdoa, bertawakal kepada Allah. Semoga kita bisa melewati semuanya dengan ikhlas, dengan selalu berdoa dan taat kepada Allah. Hubungan surat Al-Baqarah dengan bimbingan konseling Islam, yaitu yang pertama ada fungsi bimbingan konseling Islam, yang kedua konsep bimbingan konseling Islam, yang ketiga tujuan bimbingan konseling Islam, dan empat ada azas bimbingan konseling Islam. Dan asas bimbingan konseling Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu ada asas kebahagiaan dunia dan akhirat dan asas lillahi ta'ala. Tema yang kedua ada asas kasih sayang. Nah, di asas kasih sayang ini yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang dari asas kasih sayang yaitu konsep yang mendalam dan penting dalam kehidupan manusia,
ini melibatkan perasaan hati, empati, simpati terhadap orang lain, baik keluarga, teman, sahabat, terus dan makhluk lainnya. Nah, di asas kasih sayang ini ada salah satu ayat yang mencerminkan salah satu asas kasih sayang. Yang pertama itu ada surat Al-Balad ayat 17. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah. Yang artinya juga termasuk orang-orang yang beriman dan berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk kasih sayang. Tafsir tahlili surat Al-Balad ayat 7 yaitu kayak sabar adalah kemampuan menahan diri, tabah menghadapi kesulitan dan usaha keras untuk mengatasi kesulitan tersebut gitu kan ya. Di asas kasih sayang ini memuat teori bimbingan konseling. Yang pertama itu adanya menunjukkan rasa empati kepada semua makhluk hidup. Kayak contohnya itu kita empati sama orang yang sedang berkesusahan, kita harus mempunyai rasa empati tersebut. Dan yang kedua itu ada menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, kayak kita itu selalu bersilaturahmi gitu biar nggak terputus silaturahminya. Dan yang ketiga ada menjaga diri dari perbuatan yang merugikan. Terus ada cara orang tua menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Ini bisa dikaitkan dengan teori bimbingan konseling. Kedua orang tua itu harus mencintai seluruh anaknya, kayak mencintai seluruh anaknya itu ya secara merata, bukan cuma berat yang satu. Jadi satunya itu juga harus merasakan hal yang sama gitu kan. Yang selanjutnya ada kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa. Itu kayak contohnya itu ya orang tua itu harus menyiapkan apa yang anaknya akan butuhkan gitu sih. Terus kayak mewujudkan kepercayaan, menghargai dan memberikan kepercayaan. Kayak antara orang tua dan anak itu kayak harus memberi kepercayaan satu sama lain sih untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Terus manfaat kasih sayang dalam bimbingan konseling itu kayak teorinya itu kita dapat merujuk beberapa pendekatan atau konsep bimbingan konseling yang dapat diterapkan dalam konteks asas ini gitu kan. Kayak teori komunikasi, terus mengelola konflik secara konstruktif, terus ada memahami dinamika hubungan yang sehat antara keluarga dan anak, terus menggarisbawahi kesejahteraan emosional serta dalam hubungan antar manusia gitu ya. Dadah. Sekarang lanjut materi yang ketiga, yaitu konseling sosial kemasyarakatan. Pengertian dari bimbingan konseling sosial kemasyarakatan yaitu bimbingan diartikan sebagai proses pemberian bantuan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri. Dari pengertian tentang bimbingan
dan juga pengertian dari konseling, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian tentang bimbingan konseling sosial yaitu sebagai upaya proses pemberian bantuan yang diberikan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera baik individu, keluarga, masyarakat yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman baik lahir maupun batin. Yang kedua, ada pentingnya bimbingan konseling kemasyarakatan itu kayak membantu masyarakat untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan bimbingan ini juga bermanfaat untuk para siswa untuk bertanggung jawab atas kehidupan di masyarakat kelak. Terus ada implementasi bimbingan konseling di dalam masyarakat Indonesia. Tidak disangka lagi bahwa lapangan kehidupan dan kegiatan manusia itu memerlukan bimbingan. Semuanya itu memerlukan bimbingan, termasuk kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, layanan bimbingan konseling sangat dibutuhkan tidak hanya di dalam dunia pendidikan, tetapi juga di lingkungan masyarakat untuk bermasyarakat gitu loh. Di sini ada ayat yang berhubungan dengan bimbingan konseling di masyarakat, yaitu surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina atwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmatnya. Ayat ini menjelaskan tentang sebuah anjuran untuk selalu berdamai sesama kaum, pentingnya persaudaraan, larangan mengolok-olok sesama kaum, merendahkan orang lain atau menghina, menggunjing, serta pentingnya bahwa yang membedakan umat yang lain antara umat Islam hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang lanjut materi yang keempat, yaitu bantuan memahami sabar dan tawakal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sabar, yaitu pengendalian hawa nafsu diri atau jiwa untuk mencapai sesuatu yang baik atau sesuatu yang mulia. Pengertian sabar ini ada kaitannya dengan teori bimbingan konseling juga. Yang pertama itu dalam konteks kesabaran adalah kunci dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada klien selama proses penyembuhan dan pertumbuhan mereka, kayak membantu pertumbuhan dan penyembuhan si konseling ya. Di sini ada beberapa macam-macam sabar. Yang pertama itu sabar terhadap petaka dunia. Petaka dunia itu kayak contohnya ya kena bencana banjir atau gempa atau tsunami yang nggak bisa kita prediksi gitu loh. Yang kedua ada sabar terhadap gejolak nafsu. Gejolak nafsu itu kayak contohnya sekarang kan kayak mendekati lebaran gitu kan, terus aku pengen nih beli baju baru. Nah itu kalau kita belum bisa beli ya kita harus sabar dulu, kayak ya nggak usah gimana ya, kayak nggak usah ya, kita berusaha gitu loh mengurangi nafsu itu gitu, walaupun ya kita harus gimana ya, kita sebenarnya itu harus sabar untuk pengen membeli itu gitu kan. Yang kedua itu ada sabar dalam
taat kepada Allah, kayak ya kita itu harus sabar sih Kak. Kalau pengen taat kepada Allah kan ya maksudnya larang-larangannya kan juga banyak, terus ya perintah-perintahnya kan juga banyak, jadinya ya kita itu harus sabar gitu, harus menaati gitu. Yang keempat ada sabar dalam pergaulan ya. Kita itu sabar dalam pergaulan itu kayak gimana ya, sabar dalam pergaulan itu ya kita harus pintar-pintar sih memilih pergaulan yang baik dan yang buruk gitu. Kita harus bisa memisahkan antara hubungan pergaulan yang baik sama yang buruk itu. Kita harus bisa memisahkan antara kayak pergaulan yang toksik atau yang sehat itu gimana gitu kan ya. Terus ada cara menumbuhkan sabar itu dengan kesadaran bahwa manusia adalah milik Allah. Kita kan ya ciptaannya Allah gitu loh. Terus mengingatkan adanya sunatullah atau hukum alam yang berlaku di dunia ini. Nah, di sabar ini saya mengambil ayat tentang kaidah sabar, yaitu Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, yang artinya mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam yang baik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.